Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayat 26 hingga 31. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian, satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kata Tuhan, bangsa Israel ke pembuangan di Babel adalah sebuah konsekuensi atas dosa mereka sebagai umat pilihan Allah. Oleh karena itu, ketika janji keselamatan saat ini diberitakan kepada mereka, itu bukan karena kekuatan dan usaha mereka, tetapi karena karya keselamatan yang Allah telah berikan kepada umatnya sebagai tanda betapa Allah mengasihi umatnya. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan berkata dalam Yesaya 40 ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kita semua adalah ciptaannya. Dia sang pencipta yang luar biasa. Ia tahu semua yang ada. Ia kuat di dalam kuasa. Tidak satu pun yang gagal. Dia sanggup memelihara kita. Dia sang pencipta yang maha kuasa, maha tahu. Kuasa dan hikmatnya yang besar, sehingga tidak ada satu pun yang gagal dari apa yang dibuatnya. Kalau kita mau taat kepadanya dengan segenap hati, pasti bisa ikut dalam rencana kemuliaannya yang amat besar. Sebab itu, janganlah melawan Tuhan, tetapi taat dengan segenap hati. Jangan menuruti daging atau kehendak sendiri. Dengan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan, pasti hidup berkemenangan. Dalam bacaan hari ini dari Yesaya 40 ayat 26 hingga 31, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, penyertaan mendatangkan kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel mengeluh atas penderitaan yang mereka alami waktu dibuang ke Babel. Mereka mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang sangat mendalam, karena Tuhan yang mereka percayai telah mengabaikan, membiarkan, dan meninggalkan mereka di saat mengalami penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa Babel. Berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan kasar yang dilakukan para penguasa Babel seakan
tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ratapan menahan berbagai penderitaan dan perlakuan kasar telah mereka serukan kepada Tuhan. Namun Tuhan tak kunjung datang untuk menolong mereka. Puncak dari kekecewaan dan keputusasaan ketika mereka mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Kekecewaan dan keputusasaan terlihat jelas dalam Yesaya 40 ayat 27 dengan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Harus disadari bahwa pembuangan yang dialami bangsa Israel adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan sewaktu di Yerusalem. Dalam kesengsaraan yang dialami bangsa Israel, Nabi Yesaya yang ikut dibuang mengajak bangsa Israel untuk melihat diri mereka masing-masing, bahwa pembuangan yang mereka alami di Babel tidaklah lebih dari sebuah didikan Tuhan atas umat yang dikasihinya. Karena itu, ia selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri di dalam penderitaan, melainkan Tuhan selalu hadir dan menguatkan atau memberikan semangat baru kepada umatnya yang mulai putus asa dan tak berdaya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 20, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, layaknya seorang bayi hidup dan bertumbuh karena kasih ibu yang merawat, memberi air susu yang murni dan menjaga. Maka dapatlah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika ada sang ibu tidak peduli kepada bayi. Tentulah anak itu tidak mungkin bertumbuh menjadi orang yang sehat dan dewasa. Kepedulian Tuhan melebihi kasih seorang ibu kepada anak. Tuhan benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada alasan apapun yang dapat dikatakan untuk menyangkal, apalagi mempertanyakan perhatian dan belas kasihan Tuhan atas umatnya. Justru yang harus dipertanyakan adalah bagaimana respon kita sebagai umatnya dalam memaknai karya keselamatan yang sudah dinyatakannya kepada seluruh ciptaannya. Sebagaimana umat Israel menerima janji keselamatan dari Allah, meskipun demikian bukan berarti lepas dari penderitaan. Justru janji keselamatan dari Allah menyadarkan umat Israel dan juga kita saat ini bahwa seberat apapun penderitaan yang dialami, ada yang berkuasa di atas segalanya, yakni Tuhan Allah semesta alam. Yang kedua, penderitaan membawa lebih dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada guna untuk bersungut-sungut, mengeluh, atau protes atas apa yang terjadi. Oleh karena itu, kita patut memiliki sikap penyerahan diri kepada Allah. Dengan sikap penyerahan diri kepada Allah,
serta tetap setia, selalu melihat bahwa di dalam setiap penderitaan, tantangan yang ada sebenarnya tersimpan, yaitu kekuatan baru untuk menghadapi tantangan berikutnya. Seperti yang digambarkan dalam kitab Yesaya 40 ayat 30-31, bahwa seorang pemenang adalah seumpama Raja Wali yang terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan itulah kekuatan yang diberikan Tuhan padanya untuk mengatasi setiap rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada tiap-tiap orang untuk dapat mengatasi dan menaklukkan setiap kesulitan, tantangan maupun rintangan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah rencana mulia dari Tuhan yang harus dijalani dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Semua ini adalah gambaran atas berkat-berkat yang diterima oleh orang-orang yang selalu setia mengandalkan Tuhan dan mau bekerja keras. Walaupun sebenarnya hidup yang kita jalani tidak mudah, melainkan berat dan penuh dengan rintangan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan telah memberikan semangat juang dan mental seorang pemenang yang tidak pernah menyerah saat menghadapi hidup yang sulit. Karena kita yakin bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita, maka pengharapan yang tertuju pada Kristus membawa kita kekuatan yang menghidupkan. Allah yang akan memampukan kita, umatnya, untuk menjalani hidup dengan pengharapan yang baru, sehingga betapapun berat dan lelahnya kita menjalani masa-masa sulit seperti yang kita alami saat ini dengan penyebaran virus corona, tetap Tuhan ada bersama kita, memberikan kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa masalah atau penderitaan, tetapi orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan layaknya seorang bayi yang baru lahir dan menyerahkan hidup sepenuhnya pada Sang Ibu. Sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu menghadapi penderitaan dan persoalan hidup seberat apapun itu. Bukan karena kekuatan dan kemampuannya sendiri, melainkan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Karena itu, teruslah melekatkan diri pada Sang Pemilik kehidupan yang menghidupkan dan membangkitkan kita semua di dalam semangat yang baru bersama Tuhan Yesus. Amin.